Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Purwakala Pangeran Pati. Dalam seri ke-565 ini dengan para pemain Lili Nur Indah Sari sebagai Ken Umang, Susi sebagai Empan Matesi, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, M. Abud sebagai Ken Arok, Nanang sebagai Senopati Diposari, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ken Umang sangat marah karena Baginda yang semaput tidak dibawa ke keputrennya, tetapi oleh Senopati Diposari dibawa ke keputren Ken Dedes. Ken Umang memarahi Senopati Diposari, namun Senopati itu dengan berani selalu menyangga, membuat Ken Umang semakin jengkel. Ayo ulangi
sekali lagi, Diposari. Ulangi sekali lagi. Kau akan mengatakan bahwa nuranimu memihak kepada yang benar. Kau memihak kepada Ken Dedes, maka itu artinya kau menganggap aku di pihak yang tidak benar. Menurut hamba, benar dan salah itu tergantung siapa yang melihat Tuan Putri. Demikian juga dengan yang baik dan buruk, atau persoalan apapun. Setiap orang mempunyai perasaan dan penilaian yang berbeda-beda. Apa yang menurut perasaan hamba belum tentu benar menurut penilaian orang lain. Namun jika hamba yang harus memberikan penilaian, maka hamba hanya bisa mengatakan dan mengatasnamakan hati nurani hamba belaka. Dan hati nuranimu berpihak kepada Ken Dedes itu? Hamba, Tuan Putri, mohon ampun jika kejujuran hamba terasa menyakitkan bagi Tuan Putri. Dalam hal hubungan antara Tuan Putri Ken Umang dengan Tuan Putri Ken Dedes, hamba tidak memihak manapun. Akan tetapi, di dalam hal Sri Baginda yang mengalami luka-luka itu, hamba tidak merasa bersalah telah membawanya ke keputrian Tuan Putri Ken Dedes. Tuan Putri Ken Dedes adalah istri Baginda. Hamba baru bersalah jika hamba membawa Baginda itu ke tempat yang tidak seharusnya. Perempuan itu bukan istri Baginda yang sebenarnya. Mengapa Tuan Putri bisa berpendapat begitu? Sebelum mengawini Tuan Putri Ken Umang, Baginda telah mengawini Tuan Putri Ken Dedes. Sri Baginda sendiri yang telah mengatakan kepadaku bahwa akulah yang patut menjadi istri Baginda yang sebenarnya. Karena akulah yang tengah membawa benih keturunan Baginda, bukan Ken Dedes. Tuan Putri, apakah dengan demikian Tuan Putri Ken Umang lebih merasa berhak atas Singasari ini pula? Demikiankah begitu? Iya. Sanggupkah Tuan Putri mengubah apa yang telah terjadi? Atau sanggupkah Tuan Putri mengubah sejarah? Apa maksudmu? Tuan Putri tidak bisa menghapus keberadaan Tuan Putri Ken Dedes begitu saja. Jauh sebelum Singasari ada, jauh sebelum Tuanku Sri Rajasa menjadi raja, maka Tuan Putri Ken Dedes telah menduduki istana ini dengan menjadi istri aku Tunggul Ametung. Tuanku Baginda bisa menduduki tahta sekarang adalah karena tuanku mengawini Tuan Putri Ken Dedes. Serasa menebal wajah Ken Umang mendengar kata-kata Diposari yang terlampau tajam itu. Ken Umang mencengkram pegangan kursi dengan kuatnya. Namun dengan beraninya, Senopati Diposari memandang wajah perempuan itu tanpa menundukkan kepala. Beberapa saat ruangan itu menjadi hening karena Ken Umang tidak melanjutkan kata-katanya. Tuan Putri, hamba mohon diri. Jika Tuan Putri mencemaskan keadaan Baginda, Tuan Putri tidak perlu memarahi hamba. Tuan Putri bisa menjenguk Baginda di keputrian Tuan Putri Ken Dedes. Hamba mengaturkan sembah. Dan hamba mohon diri. Tunggu. Hamba, Tuan Putri. Masih adakah sesuatu yang harus dibicarakan? Mulutmu lancang, Diposari. Padahal derajatmu jauh berada di bawahku. Kau berada di dalam bahaya, Diposari. Tunggu dan lihat saja. Tuan Putri, sebaiknya Tuan Putri jangan mengancam. Jika Tuan Putri bermaksud membahayakan hamba, lebih baik Tuan Putri mempertimbangkannya sekali lagi. Apabila sampai terjadi, hamba mengalami celaka Tuan Putri, maka akan terjadi pertumpahan darah dan karang abang. Cerita tentang hubungan adik ipar dengan kakak iparnya itu akan meluas. Dan andai kata Baginda mendengarnya, maka Baginda tentu akan sangat marah. Dan tumpahan kemarahannya akan berarti sebuah perang lagi antara Kediri dan Singasari. Atau tepatnya, perang pribadi antara Tuanku Sri Baginda dengan Kakang Rangga Lampitan di Kediri. Nah, apakah hamba perlu membeberkan hubungan adik dan kakak ipar itu di hadapan Tuan Putri? Padahal Tuan Putri sangat tahu jalan ceritanya. Bahkan Tuan Putri adalah salah seorang pelakunya. Nah, menurut hamba, Tuan Putri saat ini sedang hamil. Sebaiknya Tuan Putri lebih memusatkan diri untuk menjaga kehamilan itu. Jangan sampai terjadi bayi itu meronta lahir sebelum waktunya. Keparat kau, Diposari. Senopati Diposari tidak perlu menunggu izin untuk meninggalkan tempat itu. Diposari menyembah dan kemudian beringsut keluar, meninggalkan Ken Umang yang dadanya berkobar. Sebenarnya lah, kemarahan Ken Umang serasa akan meledakkan dadanya. Namun apa yang telah diutarakan Diposari tentang kakak ipar dan adik iparnya itu, menyebabkan Ken Umang harus menahan gemuruh dadanya yang membuncah oleh rasa cemas. Keparat sial, bagaimana ia bisa tahu hubunganku dengan Kakang Rangga Lampitan itu? Awas kau, Diposari. Awas kau.
Kau, Ken. Dedes, tuanku. Aku sudah ada di sini. Aku pikir aku telah mati. Kakang Senopati Diposari telah membawa tuanku kembali. Tuanku telah melakukan hal yang sangat berbahaya. Aku mencoba menyelamatkan Singasari, Ken Dedes. Singasari akan tenggelam oleh bahaya Kali Garang. Pohon sangat besar sekali tumbang dan menyumbat mulut Kali Sungatan. Akibatnya, Kali Garang sendirian menampung luapan banjir yang sangat besar itu. Ya, Kakang Senopati Diposari telah menceritakan semuanya, tuanku. Di mana Diposari itu sekarang? Hamba tuanku, Kakang Diposari memimpin para prajurit untuk mengatasi keadaan akibat hujan yang turun dengan derasnya semalam. Mungkin berada di tanggul itu, tuanku. Apakah tuanku memerlukannya? Tidak, pinggangku. Aku mengira aku telah mati, Ken Dedes. Tuanku masih hidup. Hamba mendampingi tuanku. Ken Dedes, Hamba tuanku. aku telah mengetahui nasib anakmu Anusapati. Hamba tuanku. Ia dalam keadaan baik. Seorang panembahan di kaki Gunung Gangsir telah merawatnya. Aku telah meminta Pangeran Pati untuk kubawa pulang. Akan tetapi panembahan itu tidak mengizinkannya, Ken Dedes. Benarkah demikian, tuanku? Iya, untuk sementara jangan cemaskan Anusapati. Terima kasih, Yang Batara Agung. Dengan penuh pengabdian, sebagaimana layaknya seorang istri, Ken Dedes merawat suaminya. Ken Dedes adalah perempuan yang berasal dari sebuah desa yang bernama Panawijan. Ken Dedes banyak menyimpan pengetahuan tentang obat-obatan. Dengan tangannya sendiri, Ken Dedes membuat jamu dan bobok lulur yang dilumurkan pada bagian-bagian tubuh Ken Arok yang memar dan terluka. Dalam keadaan Baginda sedang terluka seperti itu, Ken Dedes bisa menyisihkan perasaannya sendiri yang terluka atas sikap suaminya akhir-akhir ini yang lebih condong dipengaruhi dan dikuasai oleh Ken Umang. Sementara itu, Apa saja yang kau lakukan, Mban Matesi? Hamba, Tuan Putri, hamba hanya mengunci diri di dalam bilik. Hamba takut untuk keluar dari dalam bilik. Ancaman Baginda membuat hamba selalu gemetar, Tuan Putri. Dan kau sudah tahu apa yang dialami Baginda sekarang ini? Hamba tidak tahu, Tuan Putri. Baginda mengalami celaka, hanyut di Kali Sungatan. Sekarang dirawat oleh Ken Dedes. Apa menurutmu yang harus aku lakukan, Mban Matesi? Bagaimana keadaan Baginda, Tuan Putri? Aku tidak tahu, Mban Matesi. Tuan Putri tidak menengoknya. Menengoknya? Iya, Aku harus pergi ke keputaran sebelah itu. iya. Kau tidak mengetahui bagaimana perasaanku kalau aku ke sana? Hamba bisa mengerti, Tuan Putri. Sangat bisa mengerti. Nah, kalau kau mengerti bagaimana perasaanku, katakan, Mban Matesi, bagaimana menurutmu? Apa yang harus aku lakukan? Hamba jadi ikut bingung, Tuan Putri. Senopati Diposari memang keparat sial. Aku benar-benar sakit hati melihat perbuatannya. Ia sama sekali tidak menghargai aku. Dikiranya aku ini apanya. Aku tidak akan membiarkan perlakuannya yang memuakkan itu. Aku berjanji, aku harus membuatnya celaka. Apakah yang telah dilakukan oleh Senopati Diposari itu kepada Tuan Putri? Diposari yang telah membawa Baginda ke keputaran Ken Dedes, bukan kemari. Bukan hanya itu, Diposari telah benar-benar berani melecehkan aku. Mau meledak kepalaku, Matesi. Ampun, Tuan Putri. Sebaiknya Tuan Putri harus pintar-pintar menahan dan menguasai diri. Janganlah Tuan Putri kehilangan kendali. Bagaimana aku bisa tidak kehilangan kendali melihat perbuatan Diposari yang benar-benar kurang ajar itu? Laknat sial orang itu. Matesi, ayo, katakan kepadaku. Kau biasanya banyak menyimpan gagasan. Katakan, Matesi, apa menurutmu yang harus aku lakukan, Sebaiknya Tuan Putri harus datang ke keputaran Tuan Putri Ken Dedes. Aku? Iya. Ke keputaran Ken Dedes itu? Ngawur kamu. Ada beberapa keuntungan yang bisa Tuan Putri petik dengan mendatangi keputaran Tuan Putri Ken Dedes. Tuan Putri bisa memamerkan kehamilan Tuan Putri saat ini kepada Tuan Putri Ken Dedes. Di samping Tuan Putri tentu akan terus dapat menjaga pengaruh atas Baginda. Menjaga pengaruh atas Baginda? Apa maksudmu, Mban Matesi? Tuan Putri harus ingat bahwa pada saat ini Baginda sedang dalam keadaan sakit karena kecelakaan yang dialaminya itu. Tuan Putri harus menghitung bahwa pengaruh pembaringan Tuan Putri Ken Dedes sangat besar atas Baginda. Saat ini adalah waktu yang sebaik-baiknya bagi Tuan Putri Ken Dedes untuk mempengaruhi Baginda menjelek-jelekan Tuan Putri Ken Umang. Jika Tuan Putri tidak melakukan sesuatu, maka jangan menyalahkan siapapun. Jika tiba-tiba Baginda Ken Arok itu berubah pikiran terhadap Tuan Putri.
Umang termangu. Kata-kata Emban Matesih yang begitu tajam mengusik hatinya. Ken Umang merasakan degup jantungnya meningkat, degup jantung kecemasan. Perempuan itu membusai perutnya yang besar. Ken Umang merasa cemas. Selama berada di dalam perawatan istri tuanya itu, Ken Arok akan banyak dipengaruhi oleh Ken Dedes. Pertimbangkan sebaik-baiknya Tuan Putri. Menurut hamba, sebaiknya Tuan Putri datang ke kaputren Tuan Putri Ken Dedes. Tuan Putri harus menunjukkan perhatian yang tidak kalah besar terhadap Baginda Sri Rajasa. Akan tetapi, kenapa Tuan Putri? Aku seperti tidak punya keberanian, Emban Matesih. Mengapa? Bagaimana kalau di sana perempuan itu mempersoalkan apa yang baru-baru ini telah terjadi? Bagaimana kalau Ken Dedes mempersoalkan lenyapnya Anusapati? Bagaimana kalau perempuan itu mempersoalkan peristiwa yang terjadi kemarin? Ken Dedes tentu telah mendengar cerita cukup banyak dari orang yang menjadi penghubungmu yang bernama Ladrang Prawoto dan Gesing Kanioko itu. Kalau Ken Dedes datang ke sini, ke tempat ini dan mempersoalkannya, aku siap Matesih. Aku siap membantahnya dan akan menyanggahnya. Akan tetapi jika di sana, aku tidak yakin apakah aku bisa berbantah dengan perempuan itu. Jika demikian, Tuan Putri tidak perlu melakukan apapun. Tuan Putri duduk saja menunggu sambil menebak-nebak apakah kira-kira yang akan dikatakan Tuan Putri Ken Dedes kepada Baginda. Menebak apa saja yang akan dibicarakan dengan Baginda, serta cara apa yang akan dipergunakan Tuan Putri Ken Dedes untuk menanamkan pengaruhnya atas Baginda. Gila, sial. Hamba Tuan Putri. Aku bingung Matesih, apa yang harus aku lakukan? Hamba telah memberikan saran-saran kepada Tuan Putri. Silakan Tuan Putri mempertimbangkannya. Ken Umang gelisah. Perempuan itu bangkit dari tempat duduknya dan kemudian berjalan mondar-mandir. Sesekali Ken Umang meremas-remas jarinya, seolah akan meremukan benda yang ada dalam genggaman tangannya. Ken Umang termangu, kemudian terbayanglah wajah Senopati Diposari. Terngiang apa yang diucapkannya. Sebaiknya Tuan Putri jangan mengancam. Jika Tuan Putri bermaksud membahayakan hamba, lebih baik Tuan Putri mempertimbangkannya sekali lagi. Apabila sampai terjadi, hamba mengalami celaka Tuan Putri, maka akan terjadi pertumpahan darah dan karang abang. Cerita tentang hubungan adik ipar dan kakak iparnya itu akan meluas. Dan andai kata Baginda mendengarnya, maka Baginda tentu akan sangat marah. Dan tumpahan kemarahannya akan berarti sebuah perang lagi antara Kediri dan Singasari, atau tepatnya perang pribadi antara Tuanku Baginda dengan Kakang Rangga Lampitan di Kediri. Apakah hamba perlu membeberkan hubungan adik dan kakak ipar itu di hadapan Tuan Putri? Padahal Tuan Putri sangat tahu jalan ceritanya. Bahkan Tuan Putri adalah salah seorang pelakunya. Nah, menurut hamba, Tuan Putri saat ini sedang hamil. Sebaiknya Tuan Putri lebih memusatkan diri untuk menjaga kehamilan itu. Jangan sampai terjadi bayi itu merontal lahir sebelum waktunya. Senopati Diposari itu benar-benar berdebah, sial. Dari mana ia bisa mengetahui kisah itu? Yang bercerita kepada Diposari itu benar-benar bermulut panjang. Hah, sial. Sang waktu terus beranjak menapaki siang yang terus bergerak pula. Matahari telah menang mengalahkan gumpalan mendung di segala penjuru. Sang waktu itu menjadi saksi pula atas apa yang menggetarkan kota Raja Singasari. Saksi atas lenyapnya Anusapati. Saksi atas apa yang dilakukan Ken Umang untuk menempatkan keturunannya yang masih berada dalam kandungan agar kelak bisa menduduki tahta pewaris kerajaan. Menjadi saksi pula atas apa yang dilakukan oleh Ken Arok yang menghajar pohon tumbang yang menyumbat kali Sungatan. Siapapun dan dimanapun sibuk membicarakan hal itu. Kalau menurutmu, maksudnya menurut penilaianmu bagaimana? Jika pendapatku, apa yang dilakukan Baginda itu wajar dan bisa dimengerti. Bagaimanapun juga, Baginda tentu berkeinginan agar keturunannya sendiri yang menjadi Pangeran Pati, bukan keturunan orang lain. Pangeran Pati itu anak aku Tunggul Ametung, bukan anak Sri Baginda. Ah, itu namanya pohon mau lupa dengan akarnya. Pohon akan lupa dengan akarnya. Apa maksudmu? Meski tuanku Anusapati bukanlah anak kandung Baginda, akan tetapi tuanku Anusapati berhak menduduki jabatannya sekarang.
Baginda telah mengangkatnya menjadi Pangeran Pati ketika bayi itu baru saja lahir. Dan Tumapel berada dalam ambang peperangan dengan Kediri. Nah, Tuanku Anusapati telah diangkat. Mengapa Baginda harus mengubahnya? Itu namanya Baginda tidak berpendirian atau mencela-mencele. Jangan berkata begitu. Kita hanya bertiga di sini. Tidak ada yang lainnya. Jika sampai apa yang aku katakan itu sampai di telinga Baginda, maka di antara kalian berdua yang tentu telah melaporkannya. Iya, tetapi meski kita hanya bertiga di sini, janganlah kasar seperti itu. Apa yang baru saja kau katakan itu belumlah merupakan jawaban dari apa yang kau katakan tadi. Sama dengan pohon lupa pada akarnya itu tadi, di mana artinya? Ayo. Artinya ya sudah jelas. Cikal bakal dari Singasari ini adalah Tumapel. Memang tidak dipungkiri, Tumapel bisa menjadi pusat kerajaan adalah karena Sri Baginda. Namun, Sri Baginda tidak bisa mewujudkan Singasari tanpa mengawini Tuan Putri Kendedes. Tuan Putri Kendedeslah yang memiliki hak atas Tumapel. Waktu itu setelah aku Tunggul Ametung tewas loh. Kematian aku Tunggul Ametung itu sendiri. Semua orang bisa menyebut dengan jelas siapa sebenarnya pelakunya. Kebo Ijo yang mati itu hanyalah korban fitnah. Kenarok yang menfitnahnya. Kenaroklah yang telah membunuh aku Tunggul Ametung dan mengorbankan Kebo Ijo untuk mengesahkan keinginan atau cita-citanya. Hati dan perasaanku tidak bisa menerima jika tuanku berlaku kejam terhadap Pangeran Pati Anusapati. Kalau aku lain lagi. Apa yang dilakukan Baginda di masa silam itu sah-sah saja. Apa maksudmu, toh? Ada pepatah yang mengatakan, Jerbasuki mawa beo. Untuk menuju keberhasilan itu membutuhkan biaya atau pengorbanan. Nah, itulah gambaran yang jelas dari apa yang dilakukan oleh Sri Baginda. Kalau pendapatku, soal siapa bisa menjadi raja adalah soal wahyu. Dan Baginda memilikinya. Coba bayangkan, siapa Baginda itu sebelum menjadi raja? Ia orang yang sama sekali tidak diketahui asal-usulnya. Bahkan pekerjaannya antara lain merampok. Tetapi meski Baginda itu dulu perampok, namun karena Baginda memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri seorang raja, maka ia kuat menerima wahyu itu. Nah, Baginda bisa menjadi raja. Lah, untuk menjadi raja itu, Baginda tentu saja membutuhkan jalan, membutuhkan pengorbanan. Dan yang dijadikan korban atau pengorbanan antara lain adalah Kebo Ijo. Lalu tuanku aku Tunggul Ametung. Persoalan terbunuhnya Kebo Ijo dan aku itu tidak perlu dipersoalkan. Anggap saja itu sebagai tumbal. Yang penting kita lihat sekarang adalah bagaimana Sri Baginda sekarang ini. Ken Arok berhasil membawa Tumapel menjadi Singasari yang besar. Mengalahkan Kediri yang semula adalah tidak masuk akal dan mustahil. Nah, kita melihat Baginda telah memacu pembangunan di mana-mana. Saluran-saluran air dan sarana peribadatan. Belum lagi apa yang baru saja kita saksikan. Tanggung jawab Sri Baginda yang sedemikian besar terhadap rakyatnya. Coba,
Kalau yang jadi raja itu kau, atau yang lain, apakah kau berani menanggung akibat yang luar biasa dengan menjebol penyumbat kali Sungatan? Hanya untuk mencoba menyelamatkan agar Singasari tidak tenggelam dari bahaya banjir. Ya, Pora? Ya. Mungkin aku bisa menerima. Tetapi bagaimana dengan Pangeran Pati? Baginda berusaha membatalkan pengangkatan Tuanku Anusapati menjadi Pangeran Pati itu. Apakah kau masih bisa mengerti? Ya, kalau aku kira masih bisa diterima. Baginda itu meski seorang raja, tetapi beliau manusia biasa. Seperti aku dan kau, semuanya ini, maksudku, pikirannya tentu menggunakan pikiran cara manusia. Bukan cara dewa atau cara yang lain. Baginda tentu ingin, andai kata kelak Baginda mangkat, keturunannya lah yang akan menggantikannya. Aku tetap sulit menerima. Kalau pendapatku, Tuanku Anusapati itu memang sudah pantas menjadi Pangeran Pati. Tidak pantas disingkirkan, apalagi dicelakakan sampai dibunuh. Kalau ditelusuri, yang lebih jahat lagi itu Kenumang. Istri muda Baginda itu menyimpan hati yang gelap, jahat. Tuan Putri Kenumang itu mestinya tahu diri. Ya, istri muda. Ya, mestinya tidak nerunyak seperti itu. Anak yang dikandungnya belum lagi lahir. Akan tetapi sudah salang tunjang, tidak karuan tingkahnya. Wah, kalau Anusapati itu sudah dewasa, Pangeran Pati itu masih bayi. Pembicaraan tiga orang penduduk di Pategalan sambil beristirahat setelah lelah mencangkuli tanahnya untuk ditanami jagung itu merupakan gambaran dari hangatnya pembicaraan segenap kaula, khususnya di kota Raja Singasari. Persoalan lenyapnya Pangeran Pati, cerita tentang dukun teluh yang dimintai bantuan Ken Umang untuk membunuh Anusapati, serta apa yang dilakukan Baginda untuk menyelamatkan Singasari dari bahaya banjir. Semua cerita itu tumpang tindih, menimbulkan perdebatan di mana-mana. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.